Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 27 Desember. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saya berencana dengan pasti untuk berada di antara umat tebusan yang berdiri di hadapan tahta Allah berpakaian jubah putih. Tidakkah kamu juga ingin? Kita menyanyikan tentang jubah putih yang akan kita pakai di rumah Bapa, tapi tahukah kamu, saya tahu sesuatu. Adalah jubah putih yang harus kamu dapatkan di sini di dunia sebelum kamu tiba di surga. Dan saya tahu sesuatu yang lain. Jika kamu tidak memakai jubah putih itu terlebih dulu, kamu akan sangat malu berada di antara orang-orang yang berjubah putih di sana. Anak-anak, pada suatu hari, ketika saya berada di pos misi di Burma, setelah hari kerja berakhir, saya duduk di beranda rumah dengan pakaian bersih dan segar, menunggu makan malam. Angin dingin bertiup dari sungai dan sangat menyenangkan. Kemudian salah seorang anak didikku naik dan berkata, "Tara, MC Tin ada di bawah tangga mau bertemu dengan Anda." MC Tin adalah pembuat atap jerami kami. Dia datang setiap tahun dan kami memperkirakan berapa atap jerami yang kami butuhkan agar rumah-rumah tidak bocor di musim penghujan. Maka saya berkata, "Baik, katakan kepadanya untuk naik ke sini. Saya sudah siapkan kursi baginya." Anak itu segera kembali dalam beberapa menit dan berkata, "MC Tin takut naik ke atas. Dia minta Anda turun ke bawah." "Omong kosong," kata saya. Dan saya kembali ke beranda dan memanggilnya. "Naiklah ke atas, MC Tin. Lebih baik dan sejuk di sini. Saya sudah siap kursi bagimu." Kamu seharusnya melihat orang malang itu. Dia tampak tidak enak dan tidak nyaman. Dia melihat ke sana kemari, kemudian pergi ke semak-semak dan meludahkan dari mulutnya biji jambe. "Oh," saya berkata kepada diri sendiri, "mulutnya kotor." Kemudian dia membersihkan muka, tangan, dan kakinya di sebuah ember air besar. Oh, wajah, tangan, dan kakinya kotor. Kemudian dia membersihkan kotoran dari pakaiannya dan tersenyum bahagia dan percaya diri. Dia naik tangga menuju rumahku yang bersih dan duduk bersamaku di beranda. Tak lama kemudian, MC Tin telah pergi dengan pesanan sejumlah atap jerami dan kantongnya penuh dengan uang. Tapi saya tak dapat melupakan bagaimana dia malu sebelum membersihkan dirinya. Anak-anak, jubah putih yang harus kita dapatkan di dunia ini sebelum kita pergi ke surga adalah jubah kebenaran Kristus. Dan caranya kita mendapatkannya adalah dengan jalan mengakui semua dosa-dosa kita di masa lalu dan mendapatkan pengampunan Kristus. Kemudian mendapatkan pengampunan setiap hari atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat.
Hal itu tidaklah sulit, tapi sangat penting sekali. Apakah kamu sudah bersih dan diampuni? Dapatkanlah jubah putih Kristus sekarang jika kamu ingin berada di antara orang-orang yang berjubah putih di surga. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.